Hai Besti, welcome back di Ignat Channels. Hai Besti, aku mau share tutorial ini buat kalian semua. Apa nih? Oke, ini dia. Nah, ini dia. Ini aku mau share buat kalian, buat kamu yang bingung gimana sih cara buat ombre nails kayak gini. Kalau pakai kuas biasanya susah dong. Nah, stay tune ya, karena aku punya satu tips buat kalian semua. Dan ada satu rahasianya supaya hasilnya sebagus ini dan smooth kayak gini. Oke, stay tune. Jangan di skip-skip ya. Oke, nonton sampai selesai. Oke, Besti? Mari Besti kita mulai, kita siapin dulu alat-alatnya. Yang pertama di sini aku mau pakai warna merah Yes dari Party edisi Red Wine. Sebelah kiri aku udah dirapihin. Nanti kita akan buat gimana ombre nails yang sepertinya sebelah kananku ini, oke? Jadi yang sebelah kananku ini udah aku kerjain. Jadi nanti kita tinggal sebelah kiri, oke? Jadi di sini aku mau kasih tahu teman-teman yang kesulitan menggunakan gradasi brush atau menggunakan kuas. Aku nggak bisa pakai gini, gimana caranya supaya hasilnya smooth? Oke, nanti aku akan kasih tips buat kamu. By the way di sini aku pakai dua warna ini ya Besti ya. Jadi buat teman-teman aku udah pernah spill, kalian bongkar aja di videonya, oke? Terus langsung aja nih aku mau kasih tahu barang-barangnya, bahan-bahannya apa aja aku pakai. Jadi di sini aku menggunakan ini dia. Ini tuh sebenarnya untuk kita pakai yang chrome, oke? Jadi tapi aku mau pakai ini menggunakan power chalk. Ini adalah salah satu untuk mixing menggunakan ombre yang mau aku pakai nanti ini ke warna si gel color yang ini. Nah, di sini aku mau pakai basic itu pakai Perfect Nut dari punya si Party. Terus di sini juga aku ada pakai dari ini dia. Nah, ini juga Yantu es krim tuh lucu banget. Aku suka sih warnanya cakepol. Terus di sini juga aku ada pakai Party yang 454, 455. Lalu di sini aku juga ada pakai N8 sama N7. Jadi aku pakai merahnya menggunakan red wine Besti ya. Terus di sini juga aku ada pakai oboli juga. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama. Di sini aku mau pakai untuk basic yaitu menggunakan Yantu ice cream yang ini. Dan ini aku udah pernah spill juga di video aku yang sebelumnya. By the way, ini aku udah pakai base coat ya Besti ya. Sudah aku mani, sudah aku shaping dan juga sudah aku menggunakan base coat. Lanjut ke tahap selanjutnya itu menggunakan base color. Oke. Jadi base color di sini aku mau pakai warna yang pink dari Yantu ini. Kenapa sih aku pakai warna ini? Karena aku mau warnanya agak lebih soft, tapi aku nggak mau pakai warna milky white karena aku maunya seperti warna kuku asli sehat gitu loh Besti. Lanjut di sini aku mau mulai nge-mixing warna nih. Di sini aku pakai oboli. Nah, ini obolinya sebenarnya warna pink gitu ya. Jadi aku udah pernah spill juga. Nah, kamu bongkarin semua barang yang aku pakai itu semua udah aku spill loh. Nah, di sini aku mau pakai warna merahnya si red wine dikit dulu aja karena kita mau mix ya Besti ya. Jadi aku mau mix menggunakan power chalk ini. Nah, nanti aku kasih tokonya ini di deskripsi aku, nanti kamu cek aja ya Besti ya. Ini dari si VBB Nails, hampir aku keserimpet. Dari VBB Nails ini fungsinya untuk buat teman-teman yang membuat ombre nails yang tidak menggunakan kuas tapi menggunakan sponge gitu. Jadi tinggal di tapping aja. Terus takarannya gimana nih sih? Kalau aku sih karena tidak mau terlalu warnanya pudar, jadi aku 1:1 aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau lebih warnanya lebih soft, kalian bisa pakai ini 2:1 gitu. Jadi ini disesuaikan saja gitu ya, nggak harus yang sampai banyak banget atau gimana, nggak kok gitu. Terus kamu aduk rata. Jangan lupa pas kamu ngaduk tadi ya dielap dulu pakai pakai tisu, oke? Jangan sampai nanti warnanya kecampur. By the way di sini aku mau pakai dulu ini dia warnanya si Party. Ini warnanya natural banget sih. Nah, jadi aku mau pakai satu layer dulu di sini biar agak sedikit kelihatan seperti pink kuku natural. Buat teman-teman yang baru gabung, hai, salam kenal. Semoga sharing yang aku bagi ini bisa membantu buat kalian semua ya. By the way, ini dia part yang paling kamu tunggu dong. Yes, ini dia. Mari kita mulai membuat ombre. Oke. Jadi di sini aku nggak pakai kuas. Jadi aku mau pakai teknik lain menggunakan spatula untuk buat chrome. Atau kalau orang-orang kenal mungkin lebih kenalnya disebut ini itu spatula untuk pakai eyeshadow di mata. Tapi ini bukan untuk di mata, tapi ini untuk di kuku. Oke, sekarang nggak cuma mata doang yang pakai eyeshadow ya. Customerku banyak yang bilang gitu, ternyata ya jatuh dia lompat Besti. Oke, jadi nggak cuma di mata aja. Sekarang buat kuku pun udah ada spatulanya seperti buat eyeshadow kayak gini, yaitu bubuk powder chrome yang gitu-gitu orang suka buat ya, atau chrome compact. Hampir tipe ya tadi ya, memang sedikit tipe ya, sudah lah ya. Oke, ini adalah aku Ignatian Nails ya, dengan ciri khasku yang kalau ngomong suka tipe. Dan kalau nggak tipe customerku atau misalkan followersku, subscriberku, lo kok nggak tipe Ci katanya, mereka malah senang kalau aku semakin tipe, semakin senang mereka. Oke, tadi sudah step yang pertama, mari kita buat step yang lebih warnanya lebih solid. Oke, jadi prinsipnya menggunakan power chalk ini
Tadi kan sudah diadon tuh ya buat teman-teman ya. Jadi kamu pas tapping-tapping si spatulanya jangan terlalu banyak, jangan sampai becek parah. Jadi kenapa? Nanti kalau terlalu banyak dan terlalu basah di spatulanya tuh, di sponsnya, nanti pas kamu tap-tap ke dalam kuku, ke permukaan kuku, nanti dia akan timbulnya bubble. Oke, tapi menggunakan Power Chalk ini tidak ada bubble. Itulah fungsinya kenapa ada mixing color. Oke. Lanjut, di sini aku mau pakai warna yang lebih terang, tapi di sini aku tidak menggunakan mixing ombre-nya lagi atau si powdernya itu nggak pakai. Oke. Nah, aku mau buat warna yang memang lebih pekat. Jadi tidak usah di mix, oke. Nah, prinsipnya sama seperti tadi ya yang kita buat dari awal, tinggal ditepuk-tepuk, di tapping-tapping dengan catatan ditepuk-tepuknya itu jangan terlalu ditekan, ngambang aja, powernya ada tapi disesuaikan. Oke, nggak bleber bun. Jadi menggunakan perasaan ya, dan jangan lupa tetap diukur dengan yang sebelah kanannya, jangan sampai nanti tangan kanan dan tangan kiri hasilnya kok beda, tidak sinkron gitu kan. Nah, jadi tinggal di tap kayak gini, tapi di tap-tapnya lembut. Ingat prinsipnya, karena kita buat ombre dari bawah ke atas, jadi prinsipnya dari tebal ke tipis. Oke, ombre itu sebenarnya ada dua jenis. Kadang ada yang buat ombre itu dari pangkal kuku ke bawah atau sebaliknya dari ujung kuku ke atas. Oke, tergantung kamu mau stylenya yang mana. Oke, Besti. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya si Power Chalk itu teksturnya seperti apa, itu benar-benar kayak tepung, kayak bedak gitu loh. Jadi kamu perbandingannya 1:1 aja, karena kalau misalkan lebih dari itu ya pasti akan lebih warna yang si gel polishnya akan lebih tipis kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kamu, mau setebal apa atau setipis apa warnanya kayak gitu ya. Tapi itu gampang banget kok, tinggal di aplikasinya, tinggal diaduk, terus kamu campurin gitu aja. Terus yang penting kamu wadahnya yang bersih ya, jangan sampai ada debu-debu atau rambut-rambut nanti nempel-nempel juga ke kukunya gitu ya. Di sini aku membuat lebih pekat lagi di bagian ujungnya, dan aku tidak menggunakan powdernya lagi gitu, karena aku sudah mendapatkan warna yang soft yang sudah aku mau sebagai base awalnya. Jadi prinsipnya adalah buat dulu warna dasarnya yang soft, yang halus. Habis itu baru kamu mulai masuk ke step warna yang lebih terang. Habis itu baru kamu yang terakhir pakai part warna yang benar-benar solid. Nah, jadi di bagian ujungnya seperti yang lagi aku pakai ini, pakai ujung yang benar-benar warna solid yang dominannya. Jadi ombre dari tebal, sedang, sampai ke tipis. Kayak gitulah prinsip membuat ombre nails kayak gitu ya. Terus ada beberapa teman-teman nih yang nanya, sebenarnya lebih gampang menggunakan teknik pakai kuas plus base coat untuk mixing color atau menggunakan teknik seperti ini, di tapping-tapping menggunakan sponge gitu. Sebenarnya gini, dua-duanya sama-sama bagus dan memiliki ciri khas masing-masing. Oke. Menggunakan kuas dan mixing menggunakan base coat untuk mixing color dari tebal ke tipis itu hasilnya lebih smooth, tapi memang tidak semudah itu ngebuat hasil yang halus tanpa terlihat seperti ada goretan-goretan marbles gitu. Kadang kalau yang nggak bisa bikin mixing ombre pakai kuas, itu biasanya hasilnya jadi kayak goretan-goretan marbles tipis gitu kan. Itu susah banget sih, jadi nggak semudah itu. And finally, pertama kali aku nyobain buat ombre dengan sistem atau metode tapping menggunakan sponge. Biasa aku nggak pernah pakai ini, dan aku biasa pakai menggunakan metode yang pakai kuas gitu ya. Dan aku baru pertama kali juga dapetin ini dia, ternyata ada udah secanggih itu sekarang tuh ya, adonan khusus untuk buat kita buat ombre supaya hasilnya tuh lebih bagus dan gak bubbling. Kamu boleh coba ini dia, Power Chalk ini dari VBB Nails. Ada di Instagram VBB Nails Supplies kalau nggak salah ya. Pokoknya nanti ada di deskripsi aku ya, kamu lihat aja link-linknya. Yang party juga di fanku ada, semua ada, nanti kamu cek aja ya. Finally ini finishingnya aku udah beres. Nah, gimana biar lihatnya lebih halus? Kalau kamu bikin ombre, di saat kamu dipakai overlay atau strengthen gel sebelum kamu pakai top coat, itu akan menghaluskan permukaan. Jadi nanti looknya lebih halus lagi dan lebih smooth lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya, loh tadi kamu pakai brand ini, terus kamu base coatnya pakai ini, boleh nggak? Sebenarnya nggak masalah. Yang penting dengan catatan selama formulanya mereka tuh nyambung atau kawin gitu. Maksudnya dalam kawin tuh gini, kamu pernah nggak sih nyobain pakai top coat, tapi pas kamu top coat finally dikeringin setelah di cure, itu malah ada salah satu bagian yang sisinya seperti ada danau atau jadi kayak ada lembah gitu. Itu karena mereka formulanya nggak bisa nyatu. Finally mereka kayak gitu. Jadi kamu harus tahu seperti itu. Jadi tidak semua brand bisa dipersatukan gitu. Jadi kalau bisa lebih baik satu brand bersama ya silakan. Kenapa aku pakai brand yang berbeda? Karena di sini aku mau kasih tahu juga ke teman-teman brand mana aja yang bisa dan enggak. Party sama Oboli masih bisa masuk kayak gitu ya. Nah, jadi
kamu tidak usah khawatir gitu kalau misalkan aku mau pakai Oboli nih tapi pakai gel polisnya pakai yang party, karena si party itu kan lengkap banget warnanya. Boleh, tidak masalah, aku udah coba Oboli dengan party bisa dipersatukan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai untuk customer kamu butuh yang halal, jangan pakai base coat atau top coatnya si Oboli karena mereka kan nggak halal gitu ya. Oke, buat teman-teman, finally ini adalah finishingnya. Oke, bagaimana menurut kamu? Gampang kan? Jadi kamu bisa cobain. Buat teman-teman yang mungkin nggak bisa menguasai gradasi brush atau ombre buat pakai gradasi kuas gitu susah, kalian bisa cobain kayak teknik aku pakai menggunakan sponge atau spatula yang untuk bikin krum kamu tinggal tapping aja. Oke, terus kamu bisa pakai adonannya ini, si power chalk ini gampang banget. Ini aku dapat dari VBB Nails. Oke, ada di deskripsi aku semua barang-barang yang ada di video ini. Oke, kalian cobain ini, si power chalknya gampang banget dipakainya ya. Buat teman-teman, by the way bestie, jangan lupa ya buat kalian yang ikutan keracunan jajananku edisi Ignatia Nails, follow Instagram aku, TikTok dan Thread aku. Di sana aku suka ada Q&A, kita ngobrol di sana ya. Dan buat teman-teman, kalau kamu mau recreate langsung capcus buat, dan aku mau lihat hasilnya, tag dan mention aku di Instagram @Ignatia Nails. Dan kalau kamu juga jajan, oke, tag aku dong. Aku penasaran dari mana aja nih, brand barang mana aja yang kamu ikutan jadi jajan juga. Oke, makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di next video. Bye bye.